Gitu. Imigrasi. Ya. Ketika ada yang mengajukan paspor, Oke. pasti mengajukan wawancara secara mendalam. Bagi yang akan bekerja tapi tidak melalui mekanisme yang benar, melalui P3MI, ya perusahaan jasa yang mempekerjakan atau melalui mekanisme dinas tenaga kerja setempat, ini pasti akan dikomunikasikan dengan pihak terkait, ya. Nah, data-data yang mereka secara mandiri berangkat karena dibohongi, ditipu oleh agen, oleh sindikat, tentu data-data itu tidak akan dimiliki oleh imigrasi. Tapi berdasarkan data pemulangan berkali-kali ketika pemerintah membantu memberikan perlindungan untuk memulangkan pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana penyelundupan manusia, data-data itu baru tentu kita dapat dicatat oleh imigrasi, dan data ini tentu dikoordinasikan dengan kementerian terkait terutama KBRI setempat, ya. Baik. Nah, seperti itu. Berarti kan upaya pencegahan yang dilakukan ini juga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ribuan dari luar ya bahkan pulang itu tadi. Artinya menjadi korban TPPO tadi kan? Ya, jadi upaya yang dilakukan oleh imigrasi tentu ini kan berlangsung terus. Nah, bagaimana memaksimalkan? Karena kalau memang ada job order dari negara tujuan kan lebih baik. Job order itu biasanya melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian P2MI atau Kemenaker. Nah, bagaimana job order itu kemudian disampaikan? Kita punya Kementerian Komdiji yang bisa memberikan informasi pada calon-calon pekerja sehingga terhindar dari kasus-kasus scamming ataupun penipuan di luar negeri, terutama perdagangan orang. Ya. Saya ingin ke Bang Mardhani. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Bang Roni ini lebih ke pencegahannya. Kemudian ketika mereka yang sudah jadi pelaku atau korban kita katakan dari luar, kemudian diekstradisi atau dipulangkan kembali ke tanah air, ini seperti apa pembagian klasternya menurut Anda? Apakah dia ini pelaku atau kemudian dia korban dari... Biar labelnya jelas Bang Mardhani. Ya, yang pertama kalau saya pikirkan dahulu WNI yang sekarang dalam tanda kutip keleleran di depan KBRI Phnom Penh. Hari tadi udah bilang 2.700. Iya, 2.227. Itu belum selesai. Saya 2 kali ke Phnom Penh, 2022 dan 2025. Acara Parlemen ASEAN. Di 2022 tuh saya naik Air Asia dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh kan. Nah, ketemu banyak tuh. WNI di situ. WNI. Saya bilang asik banget nih kayak, tapi kok bukan pengen jadi turis gitu loh. Ngobrol sebentar, mau kerja. Mau kerja. Dan tadi kalau pertanyaan ke Pak Rompi, saya mau jawab. Beliau 2020 kan, 17 sampai 2020. Jadi di sebelum Covid, terakhir ini saya ketemu Pak Santo, Dubes RI di Kamboja, di Phnom Penh. Sebelum Covid, jumlah WNI kita 3.000 orang. Sesudah Covid, 140.000. Luar biasa. Sekarang 166.000 saya cek angkanya. Jadi kalau dari 2.700 tadi, itu akan nambah terus. Makanya langkah pertama saya setuju sama Pak Rompi. Pulangkan segera. Kenapa? Bayangkan warga negara Indonesia. Dulu di Saudi udah kejadian kayak gini di bawah flyover di bawah flyover. Itu image Indonesia habis di Saudi. Di Kamboja Indonesia tuh sangat dihormati. Ketika konflik tuh Heng Samrin, Kyu Sampan, Hun Sen segala macam dengan Jakarta Informal Meeting yang bikin Kamboja damai itu Indonesia. Bahkan ada nama jalan khusus, Jalan Ali Alatas. Karena sangat berperan Indonesia. Jadi buat warga Kamboja, Indonesia itu not only the big brothers, but the blessed big brother. Kakak yang sangat memberkati. Anda mau mengatakan tidak sulit seharusnya memulangkan orang-orang. Untuk itu saya menghimbau Kemenlu, Presiden kalau perlu, gampang kok. Kirim Hercules. 400 bisa muat berapa kali balik? Enggak.
bisa kita tanggung bareng-bareng sehingga selesai. Kan udah beli tuh Hercules yang gede itu ada 2 unit. Apalagi udah punya, dan itu membuktikan betapa bahwa langkah Pak Prabowo memperkuat alutsista kita bisa buat bencana, bisa buat melindungi Bang warga Mardhani, negara Indonesia. pertanyaan yang mau dikembalikan ke sini, saya membayangkan gini nih. Kalau misalnya benar apa yang disampaikan oleh Mas Pratama, mereka ini pelaku, mereka ini sudah tahu cara mainnya, mereka kembali ke tanah air. Bukannya bahaya, Indonesia justru malah bisa menjadi titik ladang kejahatan cyber ya. Saya ketemu Pak Santo lagi nih, izin Pak Santo, Dubes bagus kita. Teman-teman harus tahu loh, 3.000 ke 150.000 Iya. jumlah. Dan di handling oleh Pak Santo. Dan jumlahnya itu tidak nambah, 7 orang aja gitu loh. Oke. Yang home staff-nya gitu loh. Oke. Tidak banyak, paling tambah lokal staff. Dan lokal staff rata-rata orang Kamboja yang bisa ngebebasin. Nah jadi begini kasusnya, akarnya tidak ada pekerjaan yang cukup di Indonesia. Nanti kalau teman-teman lihat rata-rata menganggur lebih dari 2 tahun. Dan rata-rata direkrut sama orang yang, lah ketimbang nganggur orang yang dikenal. Mendingan di sini 12 juta, 8 juta, kalau Pratama bilang 5 juta. Gampang kok, bahkan beberapa dikasih uang buat ngurus paspor, dibeliin tiket. Dan Nah kan itu kan sebetulnya udah kelihatan itu modus-modusnya. Saya Dipermudah, dikasih modal, apa semua segala iya, macam. tetapi Arif dan teman-teman perlu tahu, kualitas pendidikan kita itu tidak menghasilkan lulusan yang bisa berpikir dengan jernih. Jadi ketika, wah ini enak nih, Wah, ayo kita aja. nganggur di sini, ini ada angin surga. Padahal Ada angin surga. nanti kalau teman-teman lihat track record lulusannya nyun sewu, memang dari lulusan-lulusan yang tidak masuk ke dalam ranking universitas baik di Indonesia. Bang Mardhani, Gitu. yang ingin saya tahu gini, dari 3.000 kemudian menjadi 150.000. Itu gimana cara mereka masuk ke Kambojanya? Artinya kan ini terdata dengan baik nih, kalau sampai jumlahnya aja kita tahu kan? Iya, masuknya mayoritas melalui jalur yang terdekat. Kami ketemu kemarin Nyun Sewu nyebut Kota Medan, karena itu lebih dekat, lebih mudah. Resmi, Bang Mardhani. Resmi, pakai Bukannya jalur tikus atau apa? enggak, pakai paspor, dan karena Kamboja kan sesama negara ASEAN, kita 30 hari bebas visa. Habis itu masuk ke dalam udah hilang. Udah hilang, ketika sudah hilang teman-teman KBRI juga sulit. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah bahwa dulu memang Kamboja itu membagi 2 tuh. Ada judi online. Ini pelaku judi online tidak ada ancaman penjara. Makanya di Sihanoukville, di daerah tertentu berkembang tuh judi online. Banyak dari kita masuk. Selain judi online, ada yang agak di daerah perbatasan, nanti Khairul kasih tahu itu daerah perbatasan, itu yang scammer. Jadi ada 2, ada judi online yang memang resmi, ada scammer. Perbatasan Vietnam, Perbatasan. Kamboja. Nah sekarang judi online udah dihapuskan juga. Nah makanya sekarang ini akan ada bedol desa. Bayangkan dari 3.000 ke 150.000. Sementara Jadi sekarang gini, akarnya udah ditutup. Artinya rasanya nggak berlebihan ketika saya bilang bahwa mereka yang 150.000 tadi Anda katakan masuk ke jalur resmi, mereka sudah tahu tujuan ingin ke Kamboja tuh ya memang untuk judol dan scammer itu kan. Artinya mereka ini pelaku, betul nggak? Enggak. Ada 2 jenis rata-rata tidak diberikan dengan Informasi utuh. Oke, lo pokoknya kerja pakai komputer gampang, pelatihan sebentar. Oke, lo bisa kok. Yang penting lo rajin aja gitu. Setelah bisa dapat uang tadi dikatakan 15 juta, ya akhirnya nikmat dong di situ. Yang itu harus dicek, karena buat saya gini. Ketimbang menghukum orang yang bersalah, lebih bagus membebaskan orang yang tidak bersalah. Bagi hukum. Bagi hukum. Buat saya 2.000 itu bukan angka yang kecil itu. Besar itu. Itulah tugas dari kita negara. Kemenlu tugasnya. Harus segera, kemarin Perdana Menteri Kamboja datang. Cina itu waktu Perdana Menteri Kamboja datang. Dan korbannya bukan cuma dari Indonesia. Dari Cina banyak. Ada juga. Dari Korea Selatan ada. Dari Jepang ada.